Pada Mei 1998, Indonesia hampir runtuh. Dalam hitungan hari, ibu kota berubah menjadi lautan api. Ribuan toko dijajah, mobil dan gedung dibakar. Asap hitam memenuhi langit Jakarta. Di tengah kekacauan itu, perempuan-perempuan menjadi korban kekerasan. Keluarga-keluarga bersembunyi di rumah mereka dengan rasa takut yang tak terbayangkan. Lebih dari 1.000 orang tewas. Sebagian terjebak di dalam gedung yang terbakar hidup-hidup. Kerusuhan ini menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Namun, yang jarang disadari oleh banyak orang, semua ini tidak dimulai dari kerusuhan. Semuanya bermula dari sebuah demonstrasi mahasiswa di sebuah kampus di Jakarta. Dan dari 4 peluru yang mengubah sejarah Indonesia selamanya. Yuk, kita cari sejarahnya. Pada akhir dekade 1990-an, Indonesia berada di bawah pemerintah Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Sejak 1967, Soeharto memimpin negara ini melalui rezim yang dikenal sebagai Orde Baru. Pada masa itu, pemerintah sering menekankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Selama bertahun-tahun, Indonesia memang mengalami pembangunan yang sangat pesat. Jalan raya dibangun, industri berkembang, pertumbuhan ekonomi meningkat. Banyak orang yang bahkan menyebut masa itu sebagai periode keemasan pembangunan. Namun di balik citra stabilitas tersebut, terdapat masalah besar yang perlahan menumpuk. Sistem pemerintahan Orde Baru dibangun di atas kontrol politik yang sangat ketat. Kebebasan berbicara sangat dibatasi, media massa diawasi, pers sering kali dicensor. Jika ada media yang terlalu keras mengkritik pemerintahan, maka izin terbitnya bisa langsung dicabut. Partai politik pun tidak benar-benar bebas. Pemerintah hanya mengizinkan beberapa partai saja untuk mengikuti pemilu. Bahkan dalam praktiknya, hasil pemilu hampir selalu dapat diprediksi. Golkar, partai yang didukung pemerintah, selalu memenangkan pemilu dengan suara sangat besar. Situasi ini membuat kekuasaan politik hampir tidak pernah benar-benar berganti. Di sisi lain, militer juga memiliki peran yang sangat kuat di dalam politik. Melalui konsep dwifungsi ABRI, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memiliki peran langsung dalam pemerintahan dan parlemen. Akibatnya, pengaruh militer dalam kehidupan politik menjadi sangat besar. Dalam sistem seperti ini, kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Aktivis mahasiswa, jurnalis, hingga tokoh oposisi sering mengalami tekanan. Beberapa dari mereka bahkan ditangkap atau dibungkam. Selain kontrol politik, masalah besar lainnya adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dikenal secara luas dengan istilah KKN. Selama bertahun-tahun, banyak proyek negara jatuh ke tangan perusahaan milik keluarga atau kroni kekuasaan. Bisnis besar seringkali tidak dimenangkan melalui kompetisi yang adil, melainkan melalui kedekatan dengan penguasa. Anak Presiden Soeharto terlibat dalam berbagai sektor usaha besar, mulai dari jalan tol, televisi swasta, hingga proyek industri nasional. Sementara itu, para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan berbagai kemudahan, mulai dari monopoli perdagangan hingga perlindungan secara bisnis. Situasi ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin terasa di masyarakat. Segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa besar, namun di sisi lain, banyak rakyat kecil yang masih hidup dalam kesulitan. Selama bertahun-tahun, ketidakpastian masyarakat sebenarnya telah ada. Mahasiswa, intelektual, dan sebagian tokoh masyarakat mulai mengkritik sistem yang tidak adil ini. Namun suara mereka jarang terdengar secara luas, karena ruang demokrasi masih sangat terbatas. Banyak orang memilih diam karena takut terhadap kekuasaan. Tetapi di bawah permukaan, ketidakpuasan itu terus tumbuh. Ia seperti bara api kecil yang perlahan membesar. Dan ketika krisis besar akhirnya datang, bara itu akan berubah menjadi ledakan kemarahan yang tidak lagi bisa dihentikan.
Pada pertengahan tahun 1997, Asia diguncang oleh sebuah krisis finansial besar yang kemudian dikenal sebagai krisis moneter Asia. Krisis ini pertama kalinya meledak di Thailand ketika mata uang baht jatuh drastis terhadap dolar Amerika. Namun, gelombang krisis itu dengan cepat menyebar ke berbagai negara di Asia. Korea Selatan terdampak, Malaysia terdampak, dan Filipina terdampak. Tetapi dari semua negara tersebut, Indonesia menjadi salah satu yang terkena dampak paling parah. Pada awalnya, banyak orang mengira Indonesia akan mampu untuk bertahan. Selama bertahun-tahun, ekonomi Indonesia dikenal cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi asing yang mengalir, pembangunan berjalan secara pesat. Namun, kenyataannya, fondasi ekonomi Indonesia ternyata jauh lebih rapuh dari yang terlihat. Banyak perusahaan besar memiliki utang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Sebagian besar utang itu dalam bentuk dolar Amerika. Ketika krisis ini melanda, nilai tukar rupiah mulai jatuh. Dari sekitar Rp2.500 per dolarnya, rupiah terus melemah dalam waktu yang sangat singkat. Angka itu melonjak menjadi Rp5.000, lalu ke Rp8.000 dan terus merosot tanpa bisa dikendalikan. Pada awal 1998, nilai rupiah bahkan sempat menyentuh lebih dari Rp16.000 per dolarnya. Penurunan ini menjadi pukulan besar bagi dunia usaha. Perusahaan yang sebelumnya memiliki utang dolar tiba-tiba harus membayar utang yang nilainya berlipat ganda. Banyak perusahaan tidak mampu untuk bertahan. Sebagian bangkrut. Sebagian lain terpaksa menutup operasionalnya. Gelombang kebangkrutan ini segera memicu krisis di sektor perbankan. Bank-bank mulai kehilangan kepercayaan publik. Pada akhir 1997, pemerintah menutup 16 bank yang dianggap bermasalah. Tujuannya untuk memulihkan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Namun kebijakan ini justru memicu kepanikan yang baru. Banyak masyarakat berbondong-bondong menarik uang mereka dari bank. Orang-orang takut tabungannya mereka akan hilang. Dalam waktu singkat, sistem keuangan nasional menjadi sangat rapuh. Sementara itu, dampak krisis mulai terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Harga kebutuhan pokok melonjak secara drastis. Beras menjadi jauh lebih mahal, minyak goreng, gula, tepung, dan berbagai bahan makanan lainnya naik berkali-kali lipat. Di pasar-pasar, orang mulai mengeluh. Di banyak tempat terjadi kepanikan membeli barang. Masyarakat khawatir persediaan makanan akan habis. Rak-rak toko seringkali kosong. Harga barang berubah hampir setiap harinya. Bagi rakyat kecil, situasi ini terasa sangat berat. Gaji tetap, tetapi harga terus naik. Daya beli masyarakat jatuh dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, krisis ekonomi juga menyebabkan lonjakan pengangguran. Banyak pabrik terpaksa menghentikan produksinya. Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan, dan dalam waktu singkat, jumlah penduduk miskin meningkat secara drastis. Keluarga-keluarga yang sebelumnya hidup cukup tiba-tiba kehilangan sumber penghasilannya. Tekanan ekonomi ini mulai dirasakan di seluruh negeri. Di kota-kota besar, ketegangan sosial mulai meningkat. Kemarahan rakyat perlahan tumbuh. Banyak orang mulai mempertanyakan mengapa krisis ini bisa terjadi dan mengapa pemerintah tampak tidak mampu mengatasinya. Namun semakin lama, rakyat mulai menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi bukan hanya krisis ekonomi. Ada persoalan yang jauh lebih besar di baliknya. Sebuah sistem kekuasaan yang selama puluhan tahun dipenuhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kemarahan terhadap sistem itulah yang kemudian akan meledak di seluruh negeri. Di tengah krisis ekonomi yang semakin memburuk, kemarahan masyarakat terhadap pemerintah mulai memuncak. Selama lebih dari 3 dekade rezim Orde Baru memegang kendali penuh atas negara. Namun bagi banyak orang, krisis 97 membuka mata bahwa sistem yang selama ini terlihat stabil sebenarnya menyimpan banyak masalah. Salah satu yang paling disorot adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Istilah KKN menjadi simbol dari kemarahan rakyat terhadap sistem kekuasaan pada saat itu. Korupsi terjadi hampir di berbagai level pemerintahan, mulai dari pungutan liar birokrasi hingga proyek-proyek negara bernilai triliunan rupiah. Banyak proyek besar jatuh ke tangan perusahaan yang memiliki kedekatan oleh penguasa. Persaingan usaha yang sehat seringkali tidak benar-benar terjadi.
Kedekatan dengan kekuasaan lebih menentukan dibanding kemampuan secara bisnis. Di lingkaran kekuasaan, keluarga Presiden Soeharto memiliki pengaruh yang sangat besar. Anak-anak presiden terlibat dalam berbagai bisnis strategis, mulai dari industri otomotif, jalan tol, televisi swasta, hingga proyek-proyek nasional yang besar. Sementara itu, sejumlah konglomerat yang dikenal dekat dengan pemerintah menguasai berbagai sektor ekonomi yang penting. Beberapa mendapatkan monopoli perdagangan, beberapa lainnya memperoleh hak khusus dalam bisnis tertentu. Situasi ini menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat besar. Banyak pengusaha kecil dan menengah merasa tidak memiliki kesempatan yang sama. Di sisi lain, masyarakat luas melihat bahwa kekayaan negara seakan hanya berputar di antara segelintir orang. Ketika krisis ekonomi datang, ketimpangan ini menjadi semakin terlihat. Rakyat yang sedang kesulitan hidup melihat elit kekuasaan tetap hidup dalam kemewahan. Kondisi ini memicu kemarahan yang semakin luas. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai bergerak. Sejak pertengahan 1997, diskusi-diskusi politik mulai marak. Mahasiswa, aktivis, dan kelompok intelektual mulai membicarakan perlunya perubahan yang besar. Tuntutan yang mereka suarakan tidak lagi hanya soal ekonomi. Mereka mulai menuntut reformasi politik. Mahasiswa menuntut pemberantasan KKN. Mereka menuntut penghapusan dui fungsi ABRI. Mereka juga menuntut dibukanya ruang demokrasi yang lebih luas. Pada awal 1998, gelombang demonstrasi mahasiswa mulai terjadi di berbagai kota. Aksi muncul dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Di banyak kampus, mahasiswa menggelar mimbar bebas. Mereka berpidato di halaman kampus, membahas masa depan negara. Bagi generasi muda pada saat itu, diam bukan lagi pilihan. Situasi semakin memanas ketika pada Maret 1998, Presiden Soeharto kembali dilantik untuk masa jabatan ke-7. Pelantikan ini memicu kekecewaan yang besar. Banyak orang merasa bahwa pemerintahan tidak memahami penderitaan rakyat. Demonstrasi mahasiswa semakin besar. Setiap hari, ribuan mahasiswa turun ke jalan. Mereka membawa spanduk. Mereka meneriakkan tuntutan reformasi. Dan namun, di sisi lain, pemerintah masih berusaha mengendalikan situasi. Aparat keamanan sering membubarkan demonstrasi. Di beberapa tempat, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat. Sementara itu, ketegangan politik di dalam elit pemerintahan juga mulai terlihat. Beberapa tokoh penting mulai menunjukkan perbedaan pandangan mengenai bagaimana menghadapi krisis. Situasi nasional menjadi semakin tidak stabil, namun titik balik yang sesungguhnya akan datang beberapa minggu kemudian. Sebuah peristiwa tragis yang terjadi di sebuah kampus di Jakarta. Peristiwa itu akan mengubah arah sejarah Indonesia. Dan peristiwa itu dikenal sebagai tragedi Trisakti. Menjelang pertengahan Mei 1998, situasi politik Indonesia semakin memanas. Demonstrasi mahasiswa terjadi hampir setiap hari di berbagai kota besar. Mahasiswa menuntut reformasi total dan mendesak Presiden Soeharto untuk mundur. Di Jakarta, ketegangan juga semakin meningkat. Aparat keamanan menjaga ketat objek-objek vital negara. Demonstrasi di jalan-jalan utama seringkali dibatasi atau dibubarkan. Namun, pada tanggal 12 Mei 1998, sebuah aksi besar terjadi di Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Sejak pagi hari, ribuan mahasiswa dan sivitas akademika telah berkumpul di dalam kampus. Mereka menggelar aksi damai. Bendera merah putih dikibarkan setengah tiang. Mahasiswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suasana pada saat itu penuh semangat, namun tetap tertib. Sekitar 6.000 mahasiswa ikut dalam aksi tersebut. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin melakukan long march menuju gedung DPR dan MPR di Senayan. Di sana, mereka ingin menyampaikan tuntutan reformasi kepada wakil rakyat. Sekitar tengah hari, rombongan mahasiswa mulai bergerak keluar dari gerbang kampus. Namun, baru beberapa ratus meter berjalan, mereka sudah dihadang oleh aparat keamanan. Pasukan polisi dan militer membentuk brigade di Jalan Es Parman. Mereka melarang mahasiswa melanjutkan perjalanan. Situasi sempat tegang, namun masih terkendali.
Perwakilan mahasiswa kemudian melakukan negosiasi dengan aparat keamanan. Negosiasi berlangsung cukup lama. Mahasiswa berusaha meyakinkan bahwa aksi mereka akan berlangsung secara damai. Namun aparat tetap tidak memberikan izin untuk melanjutkan long march-nya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya dicapai kesepakatan. Mahasiswa setuju untuk kembali masuk ke dalam kampus. Aparat keamanan berjanji akan mundur untuk meredakan ketegangan. Mahasiswa kemudian mulai berjalan kembali menuju area kampus. Situasi terlihat mulai tenang. Sebagian mahasiswa bahkan mulai duduk di halaman kampus. Banyak yang mengira aksi hari itu akan berakhir damai. Namun menjelang sore, situasi mulai berubah secara drastis. Tiba-tiba terdengar letusan senjata. Suara tembakan memecah udara sore di Jakarta. Gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan mahasiswa. Mahasiswa berlari mencoba menyelamatkan diri ke dalam area kampus. Di tengah kekacauan itu, peluru tajam dilepaskan. Beberapa mahasiswa jatuh tersungkur ke tanah. Awalnya, banyak yang mengira itu hanyalah peluru karet atau tembakan peringatan. Namun kenyataannya, beberapa peluru adalah peluru tajam. Ketika situasi akhirnya mereda, 4 mahasiswa ditemukan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawan C. Mereka gugur dengan luka tembak. Mereka bukan perusuh, mereka bukan penjahat. Mereka hanyalah mahasiswa yang datang membawa spanduk dan harapan perubahan. Kematian 4 mahasiswa ini langsung mengguncang seluruh negeri. Berita tragedi Trisakti menyebar dengan sangat cepat. Media massa memberitakan peristiwa ini di halaman depan. Di berbagai kampus, mahasiswa menggelar aksi berkabung. Namun, duka ini segera berubah menjadi kemarahan. Bagi banyak orang, penembakan mahasiswa menjadi bukti bahwa negara telah gagal melindungi rakyatnya sendiri. Dan hanya dalam hitungan jam, kemarahan itu mulai menyebar ke seluruh Jakarta. Tidak ada yang menyangka bahwa keesokan harinya, kota ini akan berubah menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia. Kerusuhan besar akan segera pecah. Dan di Indonesia akan memasuki hari-hari yang paling kacau dalam sejarah modernnya. Kematian 4 mahasiswa Trisakti tidak hanya meninggalkan duka. Peristiwa itu menjadi percikan api yang menyulut kemarahan besar di tengah masyarakat. Pada tanggal 13 Mei 1998, Jakarta mulai berubah. Sejak pagi hari, suasana kota terasa tidak biasa. Di berbagai wilayah, kerumunan massa mulai terlihat. Awalnya hanya berupa demonstrasi dan kerumunan warga yang marah. Namun situasi ini dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Toko-toko mulai dijarah, kaca-kaca etalase dipecahkan, barang-barang diambil oleh massa yang semakin tidak terkendali. Di berbagai sudut kota, api mulai terlihat, mobil dibakar, gedung-gedung dirusak, asap hitam membumbung tinggi di atas Jakarta. Dalam waktu singkat, ibu kota berubah menjadi sebuah kota yang dilanda kerusuhan secara besar. Kerusuhan ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Kota-kota lain seperti Medan dan Surakarta juga mengalami kerusuhan yang serupa. Namun, Jakarta menjadi pusat dari kekacauan tersebut. Sasaran utama kerusuhan adalah pusat-pusat perbelanjaan dan toko-toko. Banyak di antaranya dimiliki oleh warga keturunan Tionghoa. Dalam situasi yang kacau, sentimen rasial yang selama ini terpendam muncul ke permukaan. Rumah dan toko milik warga Tionghoa menjadi target amukan massa. Di berbagai tempat, tulisan milik pribumi dicoret besar-besar di kaca toko. Sebuah upaya putus asa untuk menghindari penjajahan. Namun bagi banyak keluarga, tidak ada lagi tempat yang aman. Mereka bersembunyi di dalam rumah, mendengar suara kaca dipecahkan, mendengar teriakan massa di luar, dan melihat api perlahan mendekat. Salah satu tragedi paling mengerikan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan yang dibakar oleh massa. Ketika api membesar, banyak orang yang masih berada di dalam gedung dan tidak sempat untuk keluar. Sebagian terjebak di lantai atas, sebagian lain terkunci oleh pintu yang tidak bisa dibuka. Ketika bangunan terbakar, mereka tidak memiliki jalan keluar. Ratusan orang tewas terbakar hidup-hidup. Tubuh mereka banyak yang tidak dapat dikenali lagi. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling mengerikan dalam kerusuhan tersebut.
Namun, kekerasan yang terjadi tidak berhenti sampai di situ. Di tengah kekacauan, terjadi pula kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan keturunan Tionghoa. Banyak dari mereka menjadi korban pemerkosaan. Sebagian diserang di rumah mereka sendiri. Sebagian lainnya di tengah kerusuhan. Laporan berbagai lembaga kemanusiaan menyebutkan setidaknya 168 kasus kekerasan seksual terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Angka yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. Banyak korban tidak berani melapor. Trauma yang mereka alami terlalu berat untuk diceritakan. Dalam beberapa hari saja, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Sebagian tewas karena peluru, sebagian terbakar di dalam gedung yang dibakar oleh massa. Sebagian lainnya menjadi korban amukan kerusuhan. Ribuan orang mengalami luka-luka, puluhan ribu lainnya kehilangan rumah, toko, dan sumber kehidupan. Banyak keluarga terpaksa mengungsi. Sebagian warga keturunan Tionghoa memilih meninggalkan Indonesia. Mereka pergi ke Singapura, Australia, hingga ke negara-negara lain. Bagi mereka, Indonesia yang selama ini menjadi rumah, tiba-tiba terasa lagi tidak aman. Sementara itu, pemerintah tampak kesulitan mengendalikan situasi. Kerusuhan berlangsung selama beberapa hari. Jakarta berada di ambang kehancuran. Namun, di tengah kekacauan itu, tekanan terhadap pemerintah Soeharto juga semakin besar. Mahasiswa semakin berani, rakyat semakin marah, dan dunia internasional mulai memperhatikan krisis yang terjadi di Indonesia. Dalam hitungan hari, sebuah perubahan besar akan segera terjadi. Perubahan yang akan mengakhiri lebih dari 3 dekade kekuasaan Orde Baru. Kerusuhan besar pada Mei 1998 menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia modern. Dalam hitungan hari, situasi nasional berubah secara drastis. Tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Mahasiswa di berbagai kota terus melakukan demonstrasi. Di Jakarta, ribuan mahasiswa bahkan berhasil menduduki gedung DPR dan MPR. Mereka bertahan di sana siang dan malam. Mereka menuntut satu hal yang sama, reformasi, dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Tekanan tidak hanya datang dari mahasiswa, tokoh masyarakat, pemimpin agama, hingga sebagian elit politik yang mulai menyuarakan hal yang sama. Situasi negara semakin tidak stabil, ekonomi masih terpuruk. Kerusuhan baru dikhawatirkan akan kembali terjadi. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, sebuah peristiwa yang bersejarah terjadi. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden. Setelah berkuasa selama 32 tahun, era Orde Baru resmi berakhir. Bagi banyak orang, hari itu menandai lahirnya sebuah era baru, era reformasi. Sebuah era yang diharapkan membawa demokrasi yang lebih terbuka, kebebasan berpendapat, dan pemerintah yang lebih adil. Namun bagi para korban tragedi Mei 1998, perubahan politik tidak serta-merta menghapus luka. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Banyak korban kekerasan yang masih hidup dengan trauma. Sebagian besar dari mereka tidak pernah mendapatkan keadilan yang benar-benar tuntas. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada saat itu hingga hari ini masih menjadi perdebatan yang panjang. Sebagian pelaku belum pernah diadili. Sebagian kebenaran masih belum sepenuhnya terungkap. Dan bagi bangsa Indonesia, tragedi Mei 1998 bukan hanya sekedar catatan sejarah. Ini adalah pengingat bahwa ketidakadilan, korupsi, dan diskriminasi yang dibiarkan terlalu lama dapat memicu ledakan kemarahan yang besar. Ia juga mengingatkan bahwa sebuah negara tidak akan pernah benar-benar kuat jika rakyatnya tidak merasa dilindungi dan diperlakukan dengan adil. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Indonesia telah berubah dalam banyak hal. Namun, bayang-bayang tragedi itu masih tetap ada. Dan tugas generasi berikutnya adalah memastikan
bahwa sejarah kelam seperti itu tidak pernah terulang kembali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video gue selama ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you.